Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka coba untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, khususnya dengan rekan-rekan yang dulu pernah satu kantor, satu tempat kerja. Insya Allah ini akan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Dan seharusnya kita juga berharap agar jangan perkumpulan kita bukan hanya kumpul di dunia, di akhirat pun insya Allah kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita harus berusaha menjadi orang-orang yang beriman, berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sekarang ini sudah pensiun sebagai orang bekerja, kita sudah pensiun sebagai karyawan, kita sudah pensiun sebagai pegawai. Tapi jangan lupa, kita belum pensiun sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pensiun dari kantor kita, berapa tahun usia kita, Pak, Bu? 56 pensiun. Lalu kemudian berapa tahun kita pensiun sebagai hamba Allah? 64. Selama hayat masih di kandung badan, maka selama itu pula kita mempunyai kewajiban yang harus kita tunaikan. Selama hayat masih di kandung badan, maka selama itu pula kita belum pensiun sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari kantor sudah pensiun, kita dari pabrik sudah pensiun, kita dari perusahaan sudah pensiun. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita belum pensiun sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum pensiun sebagai hamba Allah, berarti ada kewajiban kita yang harus kita terus lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim, sudah mendeklarasikan diri sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengklaim diri sebagai seorang muslim, maka pada saat itu pula kita harus mengikuti semua apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata kemudian kita melanggar, maka mohon maaf lahir dan batin, kita bisa jatuh terjerumus pada jurang kemunafikan. Ada orang ngaku Islam tapi nggak sholat, mohon maaf lahir dan batin, munafik. Ada orang nggak sholat padahal ngaku Islam, bisa jadi ia termasuk orang fasik. Makanya ketika kita sudah mengklaim diri sebagai seorang muslim, maka pada saat itu juga kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti ketika kita kerja. Kalau kita sebelum kerja, sebelum kita punya profesi, sebelum kita punya usaha, sebelum kita jadi pegawai, karyawan, kita bebas. Mau bangun pagi silahkan, mau bangun siang silahkan, mau bangun sore silahkan, mau nggak bangun-bangun selamanya silahkan. Mati. Kenapa? Karena kita masih bebas. Tidak punya kewajiban, tidak punya beban pekerjaan. Tapi ketika kita sudah mendaftarkan diri kita untuk bekerja di satu perusahaan misalnya, di satu kantor misalnya, di satu pabrik misalnya, maka pada saat itu pula ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang biasa bangun siang nggak boleh bangun siang lagi. Yang biasa semaunya sendiri, ngalor ngidul, kelantang kelantung, rantang untung, nggak boleh lagi. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah itu? Yakni kita harus bekerja di tempat di mana kita bekerja. Ketika kita melanggar, kira-kira ada sanksi atau tidak dari kantor? Enggak berangkat-berangkat 1 minggu, ada sanksi enggak dari kantor? Enggak berangkat, sekali berangkat kerja semau dewek. Sekali berangkat kerja semau sendiri. Kalau ini terus dilakukan, jangan heran apabila kemudian pimpinan akan memberikan teguran kepada kita. Bahkan lebih kejamnya lagi, kita akan di PHK dari tempat kita bekerja. Itulah yang disebut dengan konsekuensi. Berenakan temen jawab kerja aku, masa diatur-atur? Ya wong kerja. Nggak enak sekali kerja di PLN, masa diatur-atur? Ya kerja. Kalau nggak mau diatur-atur, nggak usah kerja di PLN, nggak usah kerja di perusahaan, silakan mau usaha yang lainnya.
Tapi ketika kita sudah memposisikan diri sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, maka pada saat itu pula ada aturan-aturan perusahaan yang harus kita perhatikan. Ketika kita melanggar, maka jangan heran apabila kemudian pimpinan akan memberikan kita teguran. Terus-terusan melanggar padahal kita sudah ditegur berulang kali, maka jangan heran suatu saat nanti kita akan dipecat dari tempat di mana kita bekerja. Apalagi kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Allah menetapkan syariat, Allah menetapkan aturan kepada kita. Waktunya sholat harus sholat, waktunya puasa harus puasa, waktunya haji harus haji, waktunya zakat harus zakat. Ini harus diperhatikan, ini harus dilakukan. Ketika kita melanggar, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian Allah memberikan cap kepada kita sebagai orang munafik. Rabbi